محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi billadzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mengulang kembali tentang kaji awal kita, yaitu psikolog tentang kejiwaan Ramadan gitu ya, biar kita bisa menjalani dengan baik, tapi nanti habitnya itu akan berbeda. Habitnya akan berbeda. Jadi barang siapa yang sudah 17 hari yang sudah kelelahan dalam Ramadan, lelahnya bukan jualan, lelahnya bukan kerja, tapi lelah ibadah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Yang belum capek, masih punya tenaga, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena setiap orang nanti akan menyesal pada bulan Syawal, dia tidak berbuat yang terbaik di bulan Ramadan. Penyesalan itu penyesalan yang berulang-ulang. Selalu nyesal. Ya, selalu menyesal. Ada nggak spidolnya? Kemarin waktu itu nggak diiniin, nggak tahu. Indah sama Mizan nih. Nggak apa-apa, kecil deh. Saya mengulang karena saya waktu itu lihat beberapa orang nggak hadir. Bu Sami terutama, juara-juara harus tahu kajian ini. Sayang nanti udah juara ya kan. Mudah-mudahan terus juara-juara di tempat-tempat lain gitu ya. Siapa lagi yang juara? Matika. Oh, Masya Allah. Selamat ya Maya. Terus apa lagi? Bu Sami, Bu Atika, siapa lagi? Oh, Kak Jana. Juara-juara ya. Alhamdulillah. Ya, tentu itu pemicu kita untuk lebih semangat lagi ya. Semangat lagi ngaji Quran ya. Jadi kalau untuk daerah Pengasinan rasanya udah lumayan lah, berbicara lah Cibarengkok. Boleh kalau masalah Cedas Cermat udah selesai deh tuh soalnya dimakan Marohai ini. Ya, saya mengulang sedikit nanti dengan habits yang berbeda. Pertama, kemarin apa? Diawali manusia itu dengan mind. Pikiran. Bagus kalau yang masih hafal. Kemudian masuk kepada words, kata-kata. Ya. Kalau kita kemarin sudah belajar nih minds nih, sedikit di Al-Insan ya kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Jadi pikiran itu berasal dari pendengaran dan itu masuk informasi. Jadilah dia pikiran kita. Maka kalau mau pikirannya baik, maka dia harus yang baik-baik yang didengar maupun yang. Jadi kalau misalkan pikirannya itu adalah magic ya kan, dukun-dukun, saya yakin ya kan, karena dia tinggal mungkin di daerah yang banyak dukun-dukun nih. Kenapa? Karena buktinya di barat orang nggak mikir tentang dukun gitu kan. Kenapa? Karena yang didengar, yang dilihat bukan dukun. Nah, gitu dia. Jadi, pikiran manusia sangat tergantung apa yang dilihat, apa yang didengar. Kemudian, apa yang dipikirkan menjadi kata-kata. Kata-kata kemudian menjadi actions, perilaku. Perilaku kemudian menjadi habits atau kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kalau misalkan kita yang sering baca Quran, dalam Quran namanya adalah mukri, pembaca
Quran. Kalau misalkan sering sholat namanya habitsnya sholat, ya kan? Karakternya namanya musallin. Illal musallin alladzina hum sholatihim daimun. Nah, orang itu salah satunya adalah karakter sholat. Kalau dia kebiasaannya sabar namanya as-sabirin. Karakternya namanya kalau dia misalkan puasa namanya karakternya as-shaimin, gitu kan? Nah, jadi bukan soimah, soimin. Ya. As-shaimat. Ya, soimat. Soimah ya, cuma baca bukan soimah, soimat. Soimah. Oke? Nah, habit inilah yang kemarin kita katakan sebagai target di bulan Ramadan. Saya tanya sama ibu-ibu, kebiasaan baru apa yang muncul di bulan Ramadan ini? Nah, kalau nggak ada, hati-hati. Kita akan nggak sampai ke karakter. Ada nggak kebiasaan baru? Kebiasaan baru yang kita tanam di bulan ini apa? Biasa, rajin tahajud, ya kan? Dari 17 hari ini sudah berapa hari yang nggak bolong? Oh, lagi sakit. Iya. Sampai sekarang nih, siapa yang tahajudnya belum bolong? Oh, nggak ada. Kalau mah belum bolong ya. Alhamdulillah. Mbak, bolong, Mbak? Masya Allah. Kalau dia namanya habitnya adalah tahajud, makanya dikatakan fatahajjat bihi nafilatal laka. Nanti makomnya itu karakternya adalah dia makomam mahmuda. Jadi mahmud. Mamah muda. Bukan. Kata-kata mahmud itu akar katanya sama dengan mahamada. Mahada Muhammad alias Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini dia. Ini habits kemudian menjadi karakter. Nah, Allah ketika mengatakan bahwa la'alakum tattaqun, supaya orang itu berubah menjadi karakternya bertakwa. Nah, kemarin kita bicara sudah di habit 51 ayat 15 sampai 22. Betul? Sekarang kita akan lagi syuting ini, Paren, Masya Allah. Dilihat di YouTube, aduh. Sekarang kita lihat di surat Al-Imran 133 sampai 134 aja deh, atau 135 ya. Ini sama nih, orang bertakwa juga. Kalau yang 51, 15 sampai 22 kemarin udah kita kaji ya kan. Sama istilahnya ya seperti itu. Cuman yang ini kita akan lebih beda lagi, yang habits yang di surat Ali Imran. Nah, habits itu nanti akan berubah menjadi karakter. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan kita mau punya karakter bertakwa, ya kan, ketika Allah mengatakan la'alakum tattaqun, karakternya berubah dari yang beriman menjadi bertakwa, maka kemudian itu adalah berhubungan dengan destiny atau takdir. Destiny itu takdir artinya. Jadi kalau takdirnya mau kemana kita? Surga. Maka karakter yang dibutuhkan apa? Salah satunya namanya takwa. Ada juga di dalam surat Al-Mu'minun itu punya karakter yang dia diwariskan surga Firdaus. Namanya apa? Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, kasih hadiah. Surat Al-Mu'minun di awal halaman ayat awal itu ada Allah mengatakan karakter yang begini aku kasih dia warisan berupa surga Firdaus. Siapa yang mau surga Firdaus? Masya Allah. Jadi kalau mau surga Firdaus amalannya ini deh. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi Bu ya. Dari kata faridun, sangat-sangat pribadi. Artinya dia kayak seperti ruangan tuh kita punya kamar pribadi, ya kan, rumah ada ruang tamu, siapa aja boleh masuk ruang tamu. Dapur juga demikian, kamar mandi dipinjam orang, tapi kalau kamar pribadi itu jarang. Nah, faridun atau Firdaus itu adalah jannah yang sangat spesial yang sifatnya untuk orang-orang tertentu saja. Ada yang tahu apa amalannya itu? Hah?
khusyuk dalam baca ayatnya. Orang-orang yang dia sholat di dalam khusyuk di dalam sholatnya. Ulaika humul warisun. Ulaika humul warisun hum firdaus. Mereka dikasih warisan sama Allah berupa surga. Jadi bukan orang sholat saja, ya kan? Bukan sholat saja, tapi yang penting sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita sholat cuman nggak khusyuk, belum dapat firdaus, dapat jannah, nurjannah. Ya holis dapat nurjannah gitu. Nggak dapat firdaus. Ya, jelas ya. Bu Rodiah, minta tolong ke Sahroni dah. Saya nggak sempet soalnya. Ngambil punya saya bilang gitu. Susu. Ya, susu ini. Denko yang umur 1, 2, 3. Ini kan masih masa perkembangan. Jurnal manis. Ya. Otaknya masih berkembang gitu kan, makanya dikasih susu. Kayak Abzal dikasih susu. Nggak berkembang, jadinya udah keriput ya. Tuh, lihat, salah satu orang kalau mau dapat surga itu karakternya apa? Musa. Nah, Allah di dalam ayat ini, coba lihat surat Al Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil. Yang dijanjikan buat orang-orang bertakwa itu surga. Makanya saya katakan, jadi orang bertakwa itu ada satu yang dijamin Allah, dapat surga. Makanya Allah itu ngotot sama kita, la'alakum tattaqun. Ayo jadi orang bertakwa. Kenapa ya Allah? Kalau kamu bertakwa, kau dapat surga. Nggak ada tuh orang bertakwa di tempat yang buruk. Nggak ada. Semua ayat Al-Quran mengatakan, kemana sudah kita kaji, innalil muttaqina mafaza, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, innal muttaqina fi zanati wa uyun, wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, innal muttaqina fi zilali wa uyun. Semua ayat tentang orang-orang bertakwa, Allah mengatakan, inna, sesungguhnya, berjanji Allah, orang bertakwa akan masuk ke dalam. Nah, salah satunya habit yang harus dikembangkan di surat Ali Imran 133 sampai 135. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra iwad dharra. Satu, yang pertama tuh, satu apa? Nah, yang suka infaknya gimana? Iya, infaknya nggak kaleng-kaleng. Kalau misalkan lagi bokeh, nggak infak, nggak bisa. Orang bertakwa itu kalau mau infak dia, dalam keadaan dompet tebal maupun tipis, dia tetap berinfak. Kalau tipis dia 2.000, kalau tebal dia 10.000. Goceng. Misalkan begitu. Jadi kalau ada orang yang meminta, ada orang yang butuh, atau ada kegiatan, dia nggak pernah tuh, nggak bawa. Kecuali nggak punya banget dah. Kosong banget dah, gedombrangan. Kata Benyamin S, ya kan? Kagak ada duit bener, gelondangan apa gelondangan? Bokeh gelondangan ya. Gelondangan, jadi bokeh banget. Nah, di bulan Ramadan ini, ya kan, coba dihitung-hitung deh. Kira-kira kita infak itu banyak belum gitu? Padahal lapang. Enggak juga, Bi, sempit. Ya sempit juga ngasih. Jadi orang bertakwa itu bedanya sama orang lain ya kan? Sama orang baik. Orang baik, kalau lagi banyak duit dia ngasih nggak? Apalagi kagak ngasih ya kan? Kalau orang banyak duit kagak suka infak, wah itu nggak masuk kriteria tuh. Orang beriman kagak, bertakwa kagak. Tapi kalau orang bertakwa banyak duit dia ngasih, lagi dikit juga dia ngasih. Ketahuan tuh kalau Bob Sah cuma ngasih 1 juta, berarti nggak ada duit ya. Karena kalau lagi ada duit dia bisa 10 juta biasanya ngasih. Gitu kan? Amin, gitulah. Ya, gitu. Jadi jangan sampai seumur hidup itu konstan dia. Ngasih berapa? Kalau ke dia pasti dikasih goceng. Bu, ini buat buka bersama. Iya, goceng. Bu, ini anak yatim piatu. Goceng. Stagnan banget itu. Ya kan? Harta nambah, mobil nambah, rumah tambah bagus, segala macam. Tapi infak cuman
goceng. Nah, itu belum bertakwa. Orang bertakwa itu dalam keadaan luas dia ngasih, dalam keadaan sempit dia ngasih. Ngelatihnya gimana? Terus-terusan ngasih. Istiqomah. Mau berapa aja ngasih. Jangan nolak. Biasanya kita kalau yang kesel tuh di tukang parkir gitu ya. Saya tuh sering karena nggak bawa duit saya. Nggak bawa duit cash tuh sekarang jarang banget saya bawa duit cash. Karena kalau mau makan juga harus scan cari scan aja. Karena malas bawa duit cash itu. Karena kalau di rumah itu udah hilang biasanya. Udah taruh rumah di kantong segala macam. Besok pagi udah disulap hilang. Ya udahlah. Ikhlas jadi ikhlas. Ada? Iya, itu dia makanya. Nggak apa-apa sebenarnya sih ya kan. Itu emang udah kewajiban juga gitu. Cuman kalau ke bawah pas banyak ya kan, nyesel juga kita. Kalau tahu gitu gue metin deh gitu. Ya, itu sebenarnya kita dipaksa untuk infak. Karena infak juga nafkah juga, artinya nafkah, menafkahi gitu dia. Ya, itu bukan umi itu. Yang ada di rumah lah mizan siapa gitu. Kalau memang nggak ada selalu izin ya. Izinnya kalau udah jadi. Ini beras udah jadi ini baru. Ini tadi beli apa nih? Beli ini. Kemudian apa? Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dara wal kadhiminal ghaiz. Kemudian dia menahan yang namanya goizo. Goizo itu apa? Ada yang dapat goizo kemarin di ini di di haji kemarin ada goizo, penyakit hati goizo. Goizo itu egois, Bu. Itu serapan bahasa Arab ke Indonesia ya kan, dari kata goizo menjadi egois. Ya kan? Ghain ya, kemudian zo. Goizo. Apa goizo itu? Dia mementingkan dirinya sendiri. Orang egois tau kan ya, orang egois ya. Nah, itu orang bertakwa dia nggak egois. Gitu dia. Makanya wal kazibina ghaiz. Maunya didengar, nggak mau dengar. Maunya bicara, nggak mau disuruh diam. Nah, itu orang egois. Ya. Jadi orang egois itu apa? Orang egois itu dia mau semua perhatian kepada dirinya. Nggak mau orang lain itu diperhatikan. Maunya dia diperhatikan, namanya egois. Ya. Nah, biasanya orang-orang egois ini punya penyakit keduanya setelah egois itu adalah baperan, ya. Baperan. Karena hidup kita itu untuk berperan, bukan untuk baperan, Bu. Untuk berperan, bukan biar saja yang baperan. Ya, bawaannya lapar. Saya kan orangnya baper, bawaannya lapar. Udah, Bu Rodia, pesanan saya. Oh, gitu. Janganlah, sabar dulu. Belum waktunya. Iya, siapa tahu ada yang pulang ya kan, dapat 2. Ya, yang kedua apa? Goiz atau egois. Menahan bukan egois. Menahan amarah, disebutnya amarah kan? Tapi di situ menahan egoisnya gitu. Biasanya kalau dalam kelompok itu biasanya ada tuh yang nyolot-nyolot gitu kan. Yang kadang-kadang suka ini tuh kayak Roha itu kan dia begitu dia. Dia nggak egois itu. Emang begitu dia gayanya gitu. Cuman yang satu pengen diperhatiin ya kan. Gue kok nggak diperhatiin, gue kalau ngomong kok nggak ini gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan di dalam satu kelompok misalkan, ini saya kasih tahu aja gitu. Karena untuk kajian mak-mak saya udah luar dalam apal dah kelakuannya. Iya, karena dari dulu istilahnya ya mak-mak juga gitu kan. Mak-mak tuh sama aja seluruh dunia, kutub utara, kutub selatan ketemunya itu juga. Mau dia orang Eropa, orang mana cantik, mau dia pendidikan tinggi, mau rendah sama aja. Ya kan, di satu kelompok misalkan ada yang tugas ya kan, pasti ada satu yang egois, betul nggak? Yang dia mau ngatur aja kerjaannya gitu ya. Betul nggak sih?
Kadang matur, mau ngatur lu begini, dia kagak ngapa-ngapain. Oh, malah kalau orang dapat petunjuk itu untuk menerangi jalan, bukan untuk nyorot mata orang, kasihan. Jadi kalau kita ada seperti itu ya nggak apa-apa, dia tahu kita kan, dan kita sama-sama tahu dengan begitu. Nah, tapi yang penting kita jangan mencari perhatian dan pengen hanya diperhatikan. Itu orang egois. Kaziminal goiz. Ada suami-suami kita kan, mungkin capek dia, pulang ya kan. Kitanya pengen diperhatikan gitu kan. Nah, namanya orang capek susah memberikan perhatian. Jangan egois, kasih dulu ya kan. Teh kesukaannya lah, Mas Wahyu kan kopi misalkan, kasih apa ya kan. Baru ngomong, ini belum nyampe langsung diomongin. Mas ini gini Mas, gimana? Waduh. Itu namanya egois. Maka tahan goizo. Ya, goizo itu ditahan untuk kita tidak egois. Kemudian apa yang ketiga? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dan dia memaafkan manusia. Ah, siapa di sini yang masih dendam? Ya. Stroke itu, penyakit stroke dan penyakit-penyakit berat lainnya diteliti itu. Diteliti itu ternyata ada sumbatan, dan sumbatan itulah yang membuat orang kemudian apa kata dokter? Ini biasanya orang-orang yang suka menyimpan dendam. Dendam. Jadi kalau misalkan itu wal afina aninas, orang bertakwa itu dia selalu memaafkan. Ya kan? Nggak mau dia untuk dendam. Ini dendamnya sampai seumur hidup, bertahun-tahun ya kan? Bu Anita masih ingat dia mungkin kejadian di SD. Sampai sekarang dia masih dendam sama orangnya. Nah itu bukan ciri orang bertakwa. Itu Pak ya. Empo nggak boleh marah-marah tuh. Ya kan? Sama teman-temannya, sama saudaranya, atau sama siapa-siapa aja nggak boleh. Ya kan? Harus kita lapang hati, jangan dendam. Pos Andol masih dendam. Jadi nggak boleh yang namanya kita tidak memaafkan orang, karena nggak mungkin dia orang bertakwa kalau dia tidak punya rasa maaf. Oh, itu dia. Karena ayatnya mengatakan begitu. Alladzina fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina. Kau maafkan manusia. Nama juga manusia, tempatnya salah. Kesalahan kan saya banyak salahnya ya kan. Jadi tolong dimaafkan gitu dia. Kalau nggak dimaafin ya sudah, emang pikirin ya kan. Yang penting saya udah minta maaf gitu. Hah? Bukan egois, itu easy going. Nanti Bu Anita jadi sakit lagi mikirin, gue nggak dimaafin sama dia gitu kan. Puyeng lagi. Ya kan? Pokoknya dimaafin lah, manusia ya dimaafin ya. Semakin besar rasa maaf kita, itu makin sehat badan, makin kuat dia punya imunisasi lagi, imun tubuh. Imun tubuhnya makin kuat, jarang sakit. Nah, di sini siapa yang suka sakit-sakitan? Hah? Yang suka sakit, hati-hati. Imun tubuh turun itu karena suka dendam. Apalagi dendam sama orang terbaik kita ya kan, suami kita, anak kita, bapak ibu kita lagi. Wah, udah penyakit berat lah itu pasti. Ya, maafkanlah. Ya, seberat apapun, sesakit apapun, maafkan. Kalau itu bisa kita, insya Allah itu akan baik-baik saja hidup kita. Kenapa? Itu ciri orang bertakwa. Ya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati doa orang beriman itu, jangan. Istighfar. Ya. Kenapa sih? Terus yang ayat keempatnya apa? Ayat 135-nya. Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu. Perhatikan itu orang bertakwa. Fahisatan, ketika dia melakukan satu keburukan,
Wa idza fa'alu fahisatan au zalamu, atau kezaliman, kemudian dia mudah untuk minta maaf. Mengingat Allah, ya kan, dan minta mohon ampun. Ya. Dia setiap dia melakukan keburukan dia langsung ingat Allah. Marah, ya kan? Mungkin baru dia marah sama siapa? Wah, kasihan nih. Astagfirullahaladzim. Jadi kata-kata istighfar itu juga bagian daripada ingat kepada Allah dia. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, dia melakukan satu kesalahan, langsung ingat dia. Nggak sampai diulang 2 kali, bahkan langsung diinikan gitu. Ya, dan itu nanti ada petunjuknya masing-masing itu. Tergantung kedekatan kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan yarsudun, membimbing kita. Ya, kayak misalkan kita misalkan mau buat buruk gitu kan, belum sampai berbuat buruk sudah ada bisikan, ya kan, jangan, itu nggak boleh, ya kan. Misalkan siapa mau apa ya, misalkan ya marah gitu, pancinya nggak dibalikin gitu lah, atau belum dibalikin, panci belum dibalikin, padahal mau buat ngangetin sayur buat sahur gitu kan, malam-malam 12 malam, panci gua nggak ada lagi, ya kan, ditelepon nggak diangkat, gua datengin rumahnya, ya kan, gubrok udah buka pagar udah buat gitu kan, kesel, buruk begitu jalan di tengah jalan, ya Allah, dia lagi tidur, kasihan, ya Allah. Nah, itu dia namanya zakarullah, ya kan. Fa idza fahisatan aw zalamu zakarullah. Ketika dia berbuat kesalahan, ketika dia berbuat kezaliman, segera ingat dia. Ya. Itu yang paling susah mama tuh. Karena kalau lagi gibah itu sulit ditahan tuh. Padahal tahu, ya kan? Oh, ini gibah nih. Tapi enak ya. Lagi, gitu kan? Itu yang itu gimana? Itu bro dia tuh mah kerjaannya gini-gini. Oh ya, dia mah bang begitu gini-gini. Ini gibah nih kita, ya kan? Dalam hati juga begitu. Wah, kita ngomongin orang nih, nggak boleh nih. Tapi enak gitu kan, nanya lagi soalnya. Rodia yang mana, rodia yang nol. Gitu. Betul nggak? Kira-kira susah nggak tuh? Hah? Ketika melakukan satu kesalahan, ini jadi on proses nih, Bu. Ketika kita melakukan sesuatu, fa'idha fa'alu, sedang melakukan itu, kemudian dia ingat sama Allah. Gitu loh. Kalau orang biasa, sudah melakukan, baru ingat, gitu kan? Misalkan, Mbak Lani misalkan nimpuk orang gitu kan, dasar lu gitu kan. Sejam kemudian baru ingat, ya Allah kasihan dia, saya timpuk, ya kan. Atau misalkan kucing dah, ya kan, kucing dibejak gitu, bledak gitu kan. Gara-gara ngambil ikan asin buat sahur, diinjak, ya kan. Kesel banget tuh, ya kan. Nah, ketika sejam kemudian baru ingat, ya Allah, kucing kan makhluk Allah juga, kasihan, ya kan. Dia juga punya anak, mungkin ikannya buat anaknya. Nah, itu setelah kejadian. Tapi kalau orang bertakwa, fa idza fa'alu, sedang melakukannya, sedang melakukan